Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid B. Haki. Kali ini gue mau review film terbaru dari A24, studio indie kesayangan para sinefil. Film drama yang nggak tayang di Indonesia, judulnya Past Lives. Nah, ini disutradarai dan ditulis oleh Celine Song. Dia seorang American tapi keturunan Korean, dan ini adalah semi autobiografinya dia sih pasti. Jadi ya sangat-sangat personal. Ceritanya sendiri tentang Nora dan Haesung, dua orang sahabat asal Korea Selatan. Mereka masih remaja saat itu dan mereka lebih dari sahabat bisa dibilang. Mereka harus terpisah oleh jarak dan waktu karena Nora sekeluarga pindah ke Toronto awalnya. Ya udah, mereka nggak berhubungan sama sekali, hidup masing-masing. Lalu 12 tahun kemudian Nora menghubungi lagi Haesung yang saat itu masih kuliah. Terus mereka memadu kasih lagi lewat Skype, lewat online. Tapi nggak berhasil sayangnya. Jadi mereka terpisah dan 12 tahun kemudian Nora itu sudah punya suami namanya Arthur. Dan Haesung juga punya pasangan sendiri. Tapi mereka bisa bertemu akhirnya ketika Haesung berlibur katanya mah. Padahal pengen ketemu si Nora ke New York. Akhirnya mereka ketemu dan mengingat masa-masa indah mereka saat remaja, saat SMA, dan rasa-rasa itu ternyata nggak pernah benar-benar hilang. CLBK lah intinya, cinta lama bersemi kembali. Cinta lama belum kelar. Menurut gue bagusnya cerita ini tuh simple banget. Simple banget. Cerita yang sering banget ada di film romansa dimanapun kayaknya di dunia, termasuk di Indonesia. Tapi ceritanya kan kadang di Indonesia tuh ribet gitu jadinya. Ini tuh ya simple aja, kelihatan banget gimana mereka tuh awkward satu sama lain, tuh ingin saling mencurahkan perasaannya, ingin saling mencintai tapi nggak bisa gitu. Tapi susah, tapi kayaknya emang nggak mungkin gitu. Dan ya udah, mereka menikmati obrolan-obrolan itu. Ini tuh film Amerika, film yang rasanya tuh Amerika banget, nggak tahu kenapa, walaupun ada set di Korea Selatan gitu ya waktu Nora dan Haesung remaja, tapi ini tuh rasanya Amerika banget. Mungkin karena emang Celine Song sebagai sutradara juga udah hidup lama di Amerika, jadi emang secara culture tuh ada dua-duanya, tapi rasanya tuh bener-bener Amerika gitu. Itu ya, gue bingung sih ngejelasinnya, tapi kalau kalian suka nonton film Asia atau film Korea khususnya, film mereka tuh lebih emosional gitu. Kalau ini emosinya tuh ada, tapi kayak malu-malu kucing gitu ya. Mungkin emang filmnya tentang itu kali. Tetap ada dua budaya yang muncul di dalam satu film yang sama. Budayanya ini tuh menurut gue kayak nggak dibikin-bikin banget. Nggak ada budaya yang apa ya, harus dengan pakaian ataupun dengan adat tertentu gitu. Tapi dengan bahasa dan juga tempat-tempat itu udah mewakili dari budaya itu gitu. Kayak misalkan ketika Nora dan Haesung ini jalan-jalan, itu selalu ada landscape Amerika yang kelihatan banget nih Amerika banget gitu. Tapi di satu sisi mereka itu ngobrol dengan bahasa Korea, jadi tetap dekat dengan bahasa itu karena bahasa tuh punya rasa. Mereka berdua ngobrol di landscape Amerika ya bener-bener kerasa asing aja gitu buat mereka. Aktingnya tuh bagus banget, deliver rasaannya lewat gesturnya, lewat tatapannya, lewat apa ya, kekakuannya si Haesung dari ketika muda, remaja, dan dewasa gitu. Ketika ketemu lagi, ketika ngobrol di Amerika, si Haesung ini diperankan dengan baik banget karena kebanyakan ngobrol gitu ya. Jadi chemistry-nya mau nggak mau kan harus ada dan harus hidup dan dapat gitu. Kalau nggak ini kelar nih film. Tapi itu oke banget. Sinematografinya tuh banyak cut, banyak still gitu. Tapi juga ada pergerakan-pergerakan yang oke banget. Sebenarnya pergerakannya tuh simple, pan kanan kiri itu aja, tapi itu oke banget. Misalkan establish kotanya tuh terus kanan kiri gitu, itu memperhatikan luasnya tapi ada jarak juga gitu, dan pakai kamera film gitu. Kerasa banget nostalgianya, kerasa banget kasarnya noise kamera film gitu, khasnya itu kerasa banget. Jarak antara Nora sama Haesung ini diperlihatkan dengan gambar-gambar landscape ketika mereka ngobrol dari jauh gitu, dan panjang shotnya itu jadi ada rasanya gitu. Itu sih kurangnya mungkin nggak semua orang suka film yang banyak ngobrol ya, banyak dialognya. Itu mungkin sebagian orang akan tertidur, lelap, ngantuk. Tapi mungkin sebagian ada yang suka. Plotnya itu lambat, pelan-pelan ngikutin karakternya. Butuh waktu dan butuh
ketertarikannya sekuat apa gitu, motivasinya untuk menonton. Karena kalau lu nggak pengen banget, atau kayak udah nih kata temen nonton gitu, disuruh temen ikut hype doang atau FOMO gitu, kayaknya kalau nggak suka kayaknya bakal skip aja sih. Ya mungkin kalau film romance gini kan ada soundtracknya gitu ya yang oke gitu, tapi ini nggak ada. Terus musiknya juga emang kurang mendominasi sih sebenarnya, ini tipis banget, dan emang mungkin pilihannya sutradara juga sih kayak gitu. Jadi ya it's okay. Adegan gue suka banget sebenarnya, adegan si Haesung sama Nora itu jalan-jalan, mereka ngobrol apapun, dia ngeliat landscape Amerika gitu, itu oke banget. Di mana-mana kelihatan gitu, ada patung Liberty, ada orang-orang yang memadu kasih juga, itu keren banget. Di belakangnya kalau kalian lihat tuh ada orang yang pacaran juga, sementara mereka kan nggak pacaran, itu oke banget sih. Adegan intim si Arthur sama si Nora di kamar ketika mereka ngobrol tuh lama banget, gelap, tapi itu sebenarnya ada kegelisahan Arthur yang diceritakan. Itu gue dapet sih, ngerasain banget. Terus adegan yang paling epic adalah ya adegan bar lah. Adegan bar tuh mereka ngobrol doang, dimana Haesung tuh sama Nora ngobrolnya pakai bahasa Korea. Jadi bener-bener terasingkan banget si Arthur yang cuma duduk diem doang di situ, yang nggak ngerti. Itu rasanya aneh sih menurut gue Arthur pasti. Dan terakhir adegan klimaksnya itu ketika ya Nora nganterin si Haesung ke mobil gitu, nggak ke depan rumahnya banget, mereka harus jalan. Aneh banget, kirain bener-bener depan tempat si Nora tinggal gitu sama Arthur, tapi nggak, ternyata jalan dulu gitu. Itu jalannya lama banget. Terus mereka tatap-tatapan gitu, kirain gue bakal pelukan atau ciuman gitu, enggak, pergi aja. Anjir, itu kayak gitu, mainin kita gitu sebagai penonton untuk kayak ini gimana sih, mau apa sih mereka gitu. Itu perasaan-perasaan itu dapet sih. Nah kalau skornya 8/10 sih. Gue menikmati banget filmnya, perasaan-perasaan ya nggak dapet gitu cintanya mereka berdua. Ya hidup bro, masa lalu ini gitu. Kalau lu in the present times, lu harus hidup terus kan, lu harus jalan terus. Oke, segitu aja. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, terus komen juga kira-kira review apa ya yang seru. Dan juga pastinya join Discord kita sekarang, follow Instagram, Twitter, terus TikTok juga ada. Saksikan konten-konten terbaru juga di YouTube. Live juga setiap minggu atau per 2 minggu tuh ada sekarang. Jadi silahkan dinikmati. Dadah.